packing itu pertama itu kondisi dalam coolbox itu harus dalam keadaan bersih, tidak berair, dan pokoknya harus dalam keadaan kering. Nah, baru setelah itu, nah kita masukkan kalau di kita itu pakai keranjang, tapi kalau misalkan di tempat lain itu biasanya seperti kotak Tupperware yang kedap air tapi dibolongin supaya namanya untuk supaya kalau dibilang jangan basah kemasan dalamnya nantinya. Jadi jangan berembun gitulah. Nanti setelah itu kalian estimasi ini kan aja lah. Ini ibaratnya ini es gel, kalian susun sini. Kalian ukur dulu. Ini posisinya berapa? Kira-kira masuk nggak es gel? Kalau ini kan terlalu besar ya. Kalau secara ini es gel ini bisa masuk kanan kiri. Nah, posisinya kalian bikinkan es gel itu kayak gini. Nanti posisinya sekitar ice pack mungkin ya? Es gel. Ice gel. Es pack bisa, es gel bisa. Tapi tergantung dengan validasi kalian. Nanti hasil validasinya berapa itu bisa dilihat. Nah, misalkan ini es gel berarti nantinya dapatnya satu lempeng. Dapatnya. Ini satu lempeng. Setelah itu kanan kirinya enggak, Bu? Hah? Yang samping sini. Sini nggak muat karena posisinya kan pas ukurannya. Udah nggak muat lagi. Nah, setelah itu sensor termometer dimasukkan ke dalam ini. Tadi dimasukkan dari sini, dari luar ke dalam seperti ini. Nah, kita tarik di luar seperti ini. Ini kan karena talinya pendek, kalau panjang kan bisa di ini. Nah, kalian diamkan selama 2-4 menit sampai suhu tercapai di sini. Paling tertinggi itu 4. Jadi 2-4 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan udah 2,8 itu dan tidak ada mengalami perubahan lagi suhu, berarti kalian udah bisa memasukkan barang. Nah, kalian buka kembali kemasannya. Ini produknya disusun sedemikian rupa sehingga memenuhi wadah dari keranjang ini. Setelah itu wadah ini kita tutup, misalkan pakai ini apa tuh namanya, tutup kardus supaya jangan berbatasan nantinya kan, karena di atas ini nanti akan kita taruh es gel. Ditutup, jadi kalian harus bisa membilang dulu hanya ada styrofoam saya potong. Jadi styrofoam dan tengahnya itu, dan saya bikin styrofoam itu bolong. Jadi nanti kabelnya masuk ke dalam. Seperti ini, masih minta kardusnya. Ini kosong ya? Kosong. Jadi posisinya ini kalian bisa bayangkan ini tutup. Ini saya robek aja biar kalian bisa. Nah, ini ibaratnya tutup styrofoam. Tutup dari ini kalian bolongin, dimasukkan sini. Ditutup pakai styrofoam, ditutup. Jadi sebisa mungkin ini dimasukkan di antara sela ini sensornya, supaya nantinya pada saat kita peletakan nanti es gel di atas penutup ini, wadah ini tidak berkontaminasi langsung ke wadah dalam produk gitu. Nah, setelah itu kalian susunlah es gel di atasnya. Setelah tersusun rapi es gel di dalam ini, baru kalian tutup kembali, diamkan dulu selama 2 menit. Lihat suhu ini berubah apa enggak, kira-kira berapa suhunya yang dapat. Nah, kalau misalkan suhu ternyata ada kenaikan karena kita posisinya terbuka, itu bisa jadi nanti suhu naik. Makanya didiamkan dulu selama 2 menit, paling lama 3 menit lah. Kalian diamkan sampai dapat suhu konstan di sini berapa, 3. Kalau udah 3 di sini, kalian tutup ininya. Kalian ini kan bisa dilakban supaya jangan berpindah. Baru kalian serah terimakan ke pengantar. Tapi ada kalau di kita ada namanya stempel CCP. Nanti di situ di stempel CCP itu ada jam berangkat sama suhu pada saat kita serah terimakan ke pengantar.
itu. Berarti ini bukan untuk vaksin ya Bu ya? Apa? Bukan untuk vaksin ya? Kita kan nggak ada megang vaksin. Enggak. Kalau vaksin kan termometernya beda. Iya, pakai yang ular ya Bu. Makanya kan saya bilang kemarin dari awal kan kalian harus cari tahu termometer untuk vaksin karena beda ininya. Nah, kalau untuk sebenarnya untuk pengepakan vaksin dengan CCTV hampir sama, cuman termometer yang digunakan berbeda. Kemasan untuk ininya juga karena mereka kayak maksudnya ini dia lebih ke penggunaan styrofoam. Styrofoam itu ukurannya 35 liter. Jadi coolbox itu ada berbagai macam, ada 5 liter, dia paling kecil itu 5 liter, 6 liter, 12 liter, 24, 36, 35 sama 36. Ada juga kalau nggak salah 42. Kita itu ada styrofoam terbesar itu Thank you, sekitar Feb. 57 volumenya. Itu kenapa harus ada di situ peletakan styrofoam itu karena itu styrofoam yang depan kulkas itu styrofoam. Jadi styrofoam itu wajib ada di setiap PBF yang dengan ukuran volume yang besar karena apabila terjadi kerusakan chiller itu wajib kita pindahkan ke styrofoam itu. Jadi misalkan suhu kritis, suhu mencapai misalkan udah di atas 8 dalam sekian jam nggak ini juga itu nggak sampai 1 jam kita harus pindahkan. Jangan pernah kita identifikasi dulu kenapa alarm bunyi. Misalkan alarmnya bunyi di angka 8. Kita cek dulu, masukkan dulu termometer di dalamnya. Termometer CCP seperti ini tapi yang sudah dikalibrasi. Jadi kalian tuh harus misalkan suhu di dalam itu itu kan di termostat itu namanya yang atas itu paling atas yang warna merah itu namanya termostat yang bukan nempel di chiller ya. Tapi di atasnya itu namanya termostat. Bila suhu di situ 8 berarti kalian harus segera identifikasi. Misalkan dalam hitungan 5 menit nggak berhenti juga bunyinya, kalian harus identifikasi apa penyebabnya. Dengan kata lain kalian harus meletakkan suhu termometer suhu biasa CCP ke dalam itu sampai dia mencapai suhu berapa. Misalkan turunnya memang di angka, ternyata kan perbedaan ini kan perbedaannya nanti ada perbedaan kalau nggak salah 0,01 derajat. Nah begitu ada ternyata di suhu 8 bisa jadi chiller mengalami satu penyebab ini adanya kebocoran. Yang kedua, kalian lihat bunga es di dinding. Jadi sini semua. Nah, seperti ini. Ini terlalu cepat membeku karena memang karetnya ini sudah mengalami kelonggaran. Jadi kalau misalkan dia mengalami kelonggaran, otomatis proses pembekuan terbentuknya bunga es itu lebih cepat. Nah, begitu ini kan bisa jadi suhunya jadinya lebih rendah. 36 ya? Benar kan ini 1, kalau di Lojan. Nah, itu berarti kalian harus manggil pihak chiller untuk memperbaiki. Karena antara suhu ini dengan ininya berbeda jauh. Beda 2 Iya. koma. Iya. Harusnya 0,01 range-nya. Gitu. Ya ini aja lah. Ini termometer bawaan tapi udah dimatikan, ini nggak berlaku. Kenapa itu 35 Bu? Katanya kan Ibu berapa? 8 ya? Bukan 35, 3,5. Oh 3,5. Ada titiknya boy. Ada titik Nggak kelihatan deh. 3,5. Jadi sebenarnya kalau 5 hari. Ini kan lojer posisinya baru dikalibrasi. Dan chiller ini juga baru diperbaiki. Baru bulan Maret diperbaiki. Nah,
Ini harus kalian perhatikan. Kulkas namanya chiller. Berarti di suhu ini Seharusnya di termostat ini ada terjadi ya kayak ini ya. penyimpangan. Kalau vaksin mah. Makanya harus dipanggil orang dia. Tapi ada berarti iya suhu ini. Ini bisa jadi ini bisa jadi suhunya segini karena di belakang itu untuk sirkulasi udara udah terhalang dengan bunga es. Jadi bunga es baru kunci yang kedua kipas dari ini chiller. Kalau kipas dari chiller ini rusak, otomatis suhu akan panas, nggak akan berjalan dengan ini normal. Chiller. Kulkas. Chiller. Iya. Itu yang Bahasa kerennya biasanya karet yang di sini. Kalau Jadi ada dia vaksin kebocoran kecil itu ya. bisa jadi karet yang di sini dan kadang di belakang. Itu yang menyebabkan semakin tua kan produk mesin kan semakin cepat rusak itu dia. Naik langsung. Ada yang mau ditanya? Ya, naik tadi kan 2 ya. Sekarang 4. 3,5 tadi. Itu CCP produknya apa aja? Hah? Kenapa? Netes. Berarti